Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Utsmani. Pada kesempatan ini, saya dan teman kelompok akan mempresentasikan hasil kerja tugas SKI yang telah diberikan oleh guru tepat pada tanggal 9 September 2021. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan tugas masing-masing. Pemateri pertama yaitu Naila Rizky Hairani. Saya Naila Malika Putri Kurniawan selaku pemateri kedua. Saya Naila Zara Karim selaku moderator. Saya Nur Akila Aisyah selaku pemateri ketiga. Nur Aisyah Ramadhani selaku pemateri keempat. Saya Nurul Azkia selaku pemateri kelima. Saya Nurul Fitra Ramadhani selaku pemateri keenam. Saya Putri Rabiul Awalia Z selaku pemateri ketujuh. Saya Ratu Balkis selaku pemateri kedelapan. Saya Riftianda Saputra selaku pemateri 9. Baik, itulah perkenalan singkat anggota kelompok kami. Kemudian kita akan melangkah menuju materi yang akan dibahas. Saya persilakan kepada masing-masing pemateri. Siapa ini baca anunya Naila? A. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Utsmani. Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Utsmani terjadi pada masa zaman kejayaannya, ditandai dengan kemajuan ekonomi, perdagangan, hasil pajak, dan peranannya sebagai penghubung antara dunia timur dan barat melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya. Zaman keemasan ini ditandai dengan ucapan Sultan Sulaiman, "Saya adalah sultan dari segala sultan, raja dari semua raja, pemberi mahkota kepada raja-raja di muka bumi." Sinyalemen dari Sultan Sulaiman mengandung ungkapan bahwa kerajaan Utsman telah mencapai beberapa kemajuan. Bidang hukum. Sultan Sulaiman adalah peletak peraturan perundang-undangan masa kejayaan kerajaan Utsmani. Segala tindakan dalam masyarakat diatur dengan undang-undang yang harus dipedomani oleh para pejabat Utsmani, sehingga Sultan Sulaiman diberi gelar Al-Kanuni. Beliau memberi tugas kepada Ibrahim Al-Halabi 1549 Masehi, lahir di Aleppo, imam dan khatib Masjid Jami Muhammad Al-Fatih di Istanbul, untuk menyusun kitab undang-undang yang bernama Al-Muntaqa Al-Abur, yang berarti pertemuan laut-laut, yang melambangkan luasnya kekuasaan kerajaan Utsmani yang meliputi berbagai laut beserta daratannya. Kitab tersebut merupakan salah satu buku terpenting karya ulama mazhab Hanafi di bidang hukum yang dijadikan rujukan para hakim pada kerajaan Utsmani. Bidang militer. Unsur kemiliteran menempati kedudukan penting dalam basis sosial politik kerajaan Utsmani. Pasukan Utsmani berkembang menurut kehendak alam, belum diorganisasi secara rapi. Oleh sebab itulah dibentuklah pasukan baru yang personilnya terdiri atas anak-anak yang dididik secara khusus. Dari sinilah terbentuk pasukan elit Utsmani yang bernama Janissary atau Inkisharia atau tentara baru. Mereka ditempatkan di asrama militer di Adrianople dan Istanbul. Mereka terlatih dan mempunyai disiplin yang cukup tinggi. Faktor utama yang mendorong kemajuan di bidang militer bagi kerajaan Utsmani adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri, yaitu mereka memiliki kedisiplinan dan patuh pada peraturan. Tiga, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kerajaan Utsmani mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Hal itu sebagaimana yang diperlihatkan pada diri Sultan Sulaiman. Ia seorang yang saleh dan zuhud, serta pernah menulis Al-Quran sebanyak 8 jilid.
Peradaban tinggi karena kepandaian masyarakatnya yang adaptif terhadap kemajuan yang di sekitarnya. Dari sanalah Utsmani mengambil alih kebudayaan untuk dipakai sebagai landasan kemajuan. Utsmani banyak mengadopsi protokoler istana raja-raja Persia. Utsmani banyak mengikuti sistem organisasi tentara dan pemerintahan Bizantium yang telah ada lebih dulu. Utsmani juga meneliti dan mengembangkan ilmu ekonomi, sosial, kemasyarakatan, hukum dan huruf dari budaya Arab melalui ajaran Islam yang mereka peluk. Daulah Utsmani tidak banyak mengembangkan ilmu pengetahuan, karena bidang militer menjadi tulang punggung kemajuan, keluasan wilayah dan berjasa dalam mengembangkan Islam di Eropa secara politik. Namun mereka sangat maju di bidang bangunan fisik dan arsitektur dengan corak warna tersendiri. Masjid-masjid dibangun dengan indah, seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman yang kemegahannya mengungguli masjid-masjid di sekitarnya, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari yang terletak di sebelah Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia pada awalnya merupakan bangunan gereja yang telah direnovasi dengan menghilangkan gambar-gambar makhluk hidup pada dindingnya dan diganti kaligrafi. Selain itu, juga banyak dibangun masjid, madrasah, rumah sakit, tempat peristirahatan, gedung-gedung, jembatan, saluran air, makam, dan pemandian umum yang dikoordinasikan oleh Sinan Pasha, seorang arsitek terkenal. Empat, bidang keagamaan. Masyarakat Turki mempunyai tradisi keagamaan yang kuat. Mereka mewarisi tradisi itu sejak dari Asia Tengah, yang selalu bimbang dan ragu terhadap kepercayaan lain selain Islam. Mereka menganut Islam Sunni dengan berpegangan pada mazhab Hanafi. Paham Sufi lebih menekankan pada aspek batin daripada aspek lahir dalam kehidupan keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham Sufi yang pertama kali berkembang di Turki ialah ajaran Ahmad Yasawi atau Yasefi pada 562 Hijriah atau 1168 Masehi yang berasal dari Turkistan. Mereka sangat menghargai ajaran-ajaran agama sehingga fatwa ulama menjadi acuan tindakan mereka. Beberapa para sufi dari wilayah lain bermukim atau bertempat tinggal di lingkungan orang Turki. Salah seorang sufi terkenal adalah Maulana Jalaluddin Arumi yang lahir dari kalangan keluarga ulama di Balkh dan pindah ke Hejaz, Baghdad, dan akhirnya menetap di Konya semasa pemerintahan Seljuk. Beliau adalah pendiri aliran Maulawiyah, seorang penyair dan karyanya yang sangat terkenal, Masnawi, membuat 30.000 bait ajaran sufi dan membuat kalangan elit Seljuk dan Utsmani mengikuti ajaran sufi aliran Maulawiyah. Selain tarekat Maulawiyah, tarekat Bektashi juga berkembang dan cukup pesat terutama pada masyarakat awam, termasuk pasukan Janishari, namun surut dan dibubarkan pada 1826 Masehi oleh Sultan Mahmud karena masalah politik, ketika terlibat dengan pasukan Janishari yang membangkang Sultan. Selain itu, juga berkembang tarekat Naksyabandiyah di Turki yang mengajarkan zikir dalam hati dan disebarkan oleh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naksyabandi yang lahir, hidup hingga wafat pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Bukhara. Di sisi lain, kajian ilmu agama Islam kurang berkembang. Mereka sangat terikat pada mazhab Hanafi dan aliran pemikiran aliran lain. Sultan Mahmud II pun memerintahkan Sheikh Hussein al-Jisri untuk menulis buku yang berjudul Al-Husun al-Hamidiyah sebagai benteng untuk melindungi ajaran alirannya.
Perkembangan politik dan sosial Daulah Utsmani abad ke-17. Perkembangan sosial politik bagi kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 Masehi banyak mengalami kemunduran. Sekitar abad ke-17 dan ke-18 Masehi terdapat perubahan penting dalam sejarah Turki. Kemunduran Turki Utsmani ini diawali dari kekacauan pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Pengganti Murad III. Kondisi seperti ini berlangsung hingga pemerintahan Ibrahim 1640 sampai 1648 Masehi. Kenyataan itu membuat para negarawan Turki mulai memikirkan langkah-langkah perbaikan dalam segala bidang demi kestabilan dan kekuatan kerajaan. Pada tahun 1983 Masehi, Turki Utsmani mengadakan penyerangan ke Benteng Wina, tetapi mereka mengalami kegagalan. Walaupun di bidang politik dan ekonomi mengalami banyak kemunduran, namun pada abad ke-17 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemajuan di bidang budaya dan seni. Pada abad ke-17 Masehi, kerajaan Utsmani sudah mengalami modernisasi dalam skala terbatas. Maksud dari modernisasi adalah usaha perbaikan atas pemikiran maupun gerakan untuk mengubah paham, adat istiadat, tatanan lama, dan lainnya agar sesuai dengan situasi baru sebagai hasil yang dicapai oleh ilmu dan teknologi modern. Pertemuan antar dunia Islam dan Barat yang membawa kepada pemikiran-pemikiran baru menyebabkan sibuknya para pemimpin Islam untuk memecahkan problem tersebut di dunia Islam. Serangkaian kekalahan yang dialami kerajaan Utsmani dalam medan pertempuran melawan bangsa Eropa menyebabkan para pemimpin Utsmani melihat sebab-sebab kemajuan musuhnya, dan dikirimlah para utusan untuk mempelajari kemajuan di sana. Itulah pemaparan singkat materi ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik pada kata, ucapan pada presentasi ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.